Bab 123. Keluar. Apakah ada bunga di wajahku? Warrior yang menatap Lestikin yang sedang menatapnya lekat dan bertanya. Dari tadi, Lestikin di sampingnya terus menatapnya. Dia tampak sedikit bingung. Lestikin berkedip, dan kemudian dengan serius berkata, "Adik, sebenarnya kakak sangat tertarik padamu." Ketegasan dan kekejaman warrior yang benar-benar melebihi dugaannya. Bilang bunuh langsung membunuh, sama sekali tidak menunda-nunda. Dia suka bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Cintamu begitu murah. Bagaimana warrior yang bisa mempercayai omong kosong wanita ini? Lestikin tersenyum dan berhenti melanjutkan topik pembicaraan, berkata, "Adik, menilai dari sikap beberapa orang sebelumnya terhadapmu, jika kamu bukan murid Sekte Pedang, kamu harusnya kejam. Kenapa kamu menunjukkan belas kasihan kepada murid Sekte Pedang itu?" "Tentu saja, kakak hanya ingin tahu." Warrior yang terdiam sejenak, dan berkata, "Aku awalnya adalah murid Sekte Pedang." "Awalnya? Itu berarti tidak lagi. Mengapa?" Lestikin memiliki keraguan di matanya. "Karena aku dikeluarkan dari Sekte Pedang, salah mengatakan itu. Tepatnya, aku tidak dikenali oleh Sekte Pedang, mengerti?" kata warrior yang pelan. "Bagaimana mungkin?" Lestikin membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya berkata, "Kamu mengerti teknik pedang, dan dengan kekuatanmu yang begitu kuat, Sekte Pedang pasti sangat menjagamu. Mengusirmu. Pergi keluar. Apakah aku harus membohongimu?" kata warrior yang. Lestikin menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kakak bukan tidak percaya padamu, tapi aku tidak mengerti. Karena aku menyinggung Istana Bunga, Sekte Pedang berada di bawah tekanan Istana Bunga, jadi memutuskan untuk menyerahkanku ke Istana Bunga, seperti yang aku lakukan sebelumnya." "Mengerti kan?" warrior yang berkata pelan. Mengenai Sekte Pedang, dia tidak punya pikiran apa-apa, dan itu juga membuatnya peduli pada Tetua Qian dan Shila King. "Tidak heran kamu memperlakukan orang-orang Istana Bunga seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Tidak heran kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada Sekte Pedang Billy Dong," bisik Lestikin. Sekarang dia mengerti mengapa warrior yang menjadi pembunuh ketika ditembak. Ternyata dia dan Sekte Pedang dan orang-orang Istana Bunga sudah lama memiliki keluhan. Dan pada saat yang sama, aku juga mengerti mengapa warrior yang menolak ajakannya tanpa ragu-ragu. Tolong, bukankah mereka yang pertama memprovokasiku? Seoleh aku yang sengaja menargetkan mereka. Warrior yang berkata dengan sedikit tidak puas. Lestikin berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik, katakan pada kakakmu dengan jujur, apakah kamu membangun kekuatan itu untuk berurusan dengan Istana Bunga?" "Ya." Warrior yang juga tidak menyembunyikannya. Mendengar hal itu, Lestikin menarik napas dalam-dalam, kepahitan muncul di wajahnya, dan berkata, "Adik, tahukah kamu betapa menakutkan Istana Bunga? Itulah alam kaisar. Ada kekuatan super dari yang kuat, dan di antara mereka, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam bangsawan dan alam spiritual. Kamu meminta kakak untuk membangun kekuatan untuk dapat bersaing dengan kekuatan semacam ini. Kamu benar-benar memandang tinggi kakak. Apakah kamu takut?" Warrior yang bertanya dengan tenang. "Apakah kita harus takut?" Lestikin memutar bola matanya dan berkata, "Adikku, kakak tidak tahu dendam apa yang kamu miliki dengan Istana Bunga, tetapi kakak ingin mengatakan, walaupun kamu mengerti taktik pedang, bahkan seluruh sekte pedangmu tidak bisa berurusan dengan Istana Bunga. Keponakanmu lebih kuat darimu. Aku tidak tahu berapa banyak. Apakah kamu akan menyerah untuk menyelamatkan ibumu karena ini?" Warrior yang bertanya dengan serius. "Tentu saja tidak, hanya
Warrior yang menyela Lesti Kin dan berkata, bukan apa-apa. Ada banyak hal di dunia ini. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan memiliki kesempatan, tetapi jika kita melakukannya, kita akan memiliki kesempatan. Sama seperti kakekmu, jika dia tidak bertarung di dunia, dia bisa menyatukan seluruh wilayah selatan dan mendirikan kekaisaran Qin. Adik, bisakah aku bertanya mengapa kamu ingin berurusan dengan Istana Bunga? Lesti Kin bertanya dengan suara yang dalam. Warrior yang hendak berbicara. Tiba-tiba, macan tutul ungu yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Macan tutul ungu itu melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di tanah. Kemudian ia melintas dan mendarat di tanah. Cakar kecilnya menunjuk ke tanah dan memandang ke arah warrior yang sepertinya berkata, di bawah sini. Warrior yang menatap tanah dengan kaki kanannya. Tanahnya keras dan sepertinya tidak memiliki jalan rahasia. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, bocah, apakah kamu yakin makhluk yang memanggilmu ada di bawah sini? Macan tutul ungu menganggukkan kepala kecilnya. Tapi tidak ada apa-apa di sini, kata prajurit yang. Macan tutul ungu berkedip, dan kemudian cakar kecilnya mengelus tanah lagi. Warrior yang mengangguk, menghunus pedangnya dan memotong ke tanah. Percikan api memercik kemana-mana. Warrior yang tercengang karena pedangnya tidak bisa meninggalkan jejak di tanah. Meskipun ia menggunakan kurang dari 30% kekuatannya, bahkan jika itu adalah besi hitam, 30% kekuatannya bisa meninggalkan bekas di atasnya. Apakah tanahnya lebih keras dari besi hitam? Sama seperti warrior yang bersiap untuk mencoba lagi, tiba-tiba, tanah mulai berputar. Warrior yang dan Lesti Kin terkejut dan hendak mundur. Namun, itu masih terlambat. Ada bumi yang berputar, dan kesadaran Lesti Kin dan warrior yang langsung pingsan. Tidak tahu berapa lama kemudian, warrior yang membuka matanya. Dia dengan cepat melihat ke sisinya. Untungnya, macan tutul ungu dan Lesti Kin masih ada di sana. Di mana ini? Tanya warrior yang melihat pemandangan di depannya. Saat ini, dia berada di ruang rahasia dengan Lesti Kin. Ruang rahasia itu sangat mewah, dan dinding sekitarnya dihiasi dengan segala macam batu permata aneh dan bercahaya. Tiba-tiba, mata warrior yang menyipit, karena dia menemukan bahwa dinding di sekitar ruang rahasia penuh dengan simbol raksasa. Segera, warrior yang mengalihkan pandangannya dari dinding ke tengah ruang rahasia. Di tengah ruang rahasia, sebuah peti mati tergeletak dengan tenang di sana. Di sekitar peti mati, rune yang terukir padat juga disulam. Ini harus menjadi salah satu dari 6 kamar utama. Lesti Kin melihat peti mati di tengah ruang rahasia, dan berkata dengan suara yang dalam, ternyata 6 kamar utama menggunakan semacam simbol. Bentuk polanya tersembunyi. Tidak heran 6 kekuatan dan orang-orang dari Qin tidak dapat ditemukan. Siapa yang mengira bahwa 6 kamar utama ini adalah sebenarnya tersembunyi di bawah tanah? Pada saat ini, macan tutul ungu tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang kecil dan menunjuk ke peti mati. Warrior yang memutar tenggorokannya dan bertanya, maksudmu, benda yang kamu sebut ada di peti mati? Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya. Warrior yang dan Lesti Kin saling memandang. Keduanya menjadi serius. Ada sesuatu di peti mati yang memanggil si kecil. Dengan kata lain, apakah benda-benda di peti mati itu hidup? Pada saat ini, macan tutul ungu menunjuk ke peti mati lagi, dan kemudian menunjuk beberapa cakar kecil. Maksudmu, itu memungkinkan kita membuka peti mati untuknya? Warrior yang bertanya. Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya. Warrior yang melihat ke arah peti mati.
Baru kemudian dia menemukan bahwa sambungan tutup dan tubuh peti mati mengalir perlahan. Jelas, rune ini menekan peti mati. Makhluk misterius. Adapun mengapa itu adalah makhluk misterius, karena warrior yang tidak dapat menentukan apakah lawannya adalah manusia atau monster hitam. Sekarang warrior yang menghadapi masalah, buka atau tidak. Jika membukanya, jika orang-orang di dalamnya memiliki niat buruk, mereka bertiga akan benar-benar mati. Tapi dia tidak mau membukanya. Bagaimanapun, dia telah datang di sini. Buka. Pada saat ini, Lestikin berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa yang ada di dalamnya, karena dia memiliki kemampuan untuk membawa kita ke sini, dia harus memiliki cara untuk berurusan dengan kita. Karena dia tidak berurusan dengan kita dan dapat berkomunikasi dengan bocah, kamu juga harus tahu, monster hitammu sangat eksklusif dari hal-hal berbahaya untuk kita. Bocah, apakah dia benar-benar tidak bermaksud jahat pada kita? Warrior yang bertanya pada macan tutul ungu. Macan tutul ungu berkedip tanpa mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Jelas, pertanyaan ini sama lagi. Melihat penampilan pucat si bocah, warrior yang kehilangan senyumnya dan berjalan ke peti mati tanpa ragu-ragu, bahkan jika benda-benda di peti mati tidak baik kepada mereka, selama orang di peti mati bukanlah orang yang kuat di alam kaisar, dia punya cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa jimat sihir yang kuat yang diberikan kepadanya oleh tuannya dan iblis darah yang cukup mengerikan untuk mengancam orang yang kuat di alam bangsawan. Datang ke peti mati, melihat peti mati yang penuh dengan rune padat, mengambil napas dalam-dalam, tidak ragu-ragu, mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke penutup peti mati. Dengan suara peng, penutup peti mati langsung diambil oleh pedang panjang warrior yang. Pada saat yang sama, warrior yang melangkah mundur dan tampak waspada. Ya, akhirnya keluar. Kurang dari 2 tarikan nafas, suara lembut, manis keluar dari peti mati. Bersambung.